Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultani awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usun ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufik Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salam wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniyati iktikaf di masjid ini dan juga niat golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, halaman 32 masih membahas tentang fasal ibadah haji dan umroh. Anggap saja ini bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji lan utawi pira-pira rukune haji iku al-ihramu ihram wal wukufu lan wukuf bi arafata ing arafah wa tawafu lan tawaf bil baiti ing baitullah wa sa'yu lan sa'i bainas safa wal marwata antarane bukit safa lan bukit marwah wal halaku lan nyukur rambut wa takasiru lan gunting rambut, nyukur rambut utawa gunting rambut. Wahia lan utawi arkanul haji yang 5 tadi, illal wukufa kejaba wukuf iku arkanul umrati termasuk pira-pira rukuning kedue umrah. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati,
Sekarang ini lagi viral pemerintah membatalkan atau menunda ibadah haji. Ya memang kita selaku umat, kita dua tugas kita selaku umat Islam dan selaku warga negara. Dua-duanya harus patuh kepada ulil amri atau pemerintah. Kalau ada orang yang tidak terima dengan keputusan ini, apalagi membuat berita-berita hoaks, fitnah dan hasud, maka berarti orang itu tidak faham tentang fikih Islam. Oke, saya ulangi, kalau ada pihak-pihak yang menentang terhadap kebijakan pemerintah, berarti beliau-beliau atau mereka tentang fikih Islam. Saya terangkan, salah satu kewajiban pemerintah selaku ulil amri ya adalah ada kaidah fikih yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati mamnutin bil maslahah. Apa artinya? Kebijakan pemerintah atas rakyatnya ya, atas rakyatnya itu harus dilandasi dengan dasar kemaslahatan. Saya ulangi, ada kaidah fikih yang menyebutkan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya itu atas dasar kemaslahatan. Ini yang pertama. Jadi mengapa pemerintah menunda haji itu harus dicari alasan secara fikihnya. Yang kedua dicari alasan kebijakan internal dan eksternalnya. Yang ketiga akibat efek yang terjadi kalau menjalankan ibadah haji pada pandemi atau wabah yang belum selesai. Yang kedua para hadirin, ini sesuai dengan Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa, saya melihat An-Nisa niku, ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi selaku umat Islam, selaku hamba Allah, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya kewajiban taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada ulil amri yang ngurusi permasalahan, yaitu pemerintah. Alasan yang kedua, biar kita faham, tidak oleh berita-berita miring yang menyudutkan ya pemerintah, menyudutkan ulama dan sebagainya. Alasan ketiga apa? Menurut Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, salah seorang ulama besar kontemporer yang bermadzhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 2015 yang lalu, ulama Mesir, dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa salah satu maksud dari manis tato'a, orang yang mampu, orang yang sanggup, tidak hanya dia sanggup dalam bidang finansial, tidak hanya sanggup dalam bidang kesehatan, juga sanggup atau aman keselamatannya atau perjalanannya menuju Baitullah. Paham nggih? Kalau salah satu syarat ini tidak mencakup maksud dari manis tato'a menurut ulama, satu yang kita khawatirkan adalah perjalanan atau keselamatan menuju Baitullah. Paham? Ini fikih, nggih, ini fikih. Kemudian yang keempat, apa alasan kita? Setelah Menteri Agama mengumumkan pembatalan haji, maka Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah dan ormas lainnya mendukung terhadap keputusan pemerintah untuk menunda atau membatalkan haji tahun 2021 ini. Mengapa? Sebab para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu mengatakan bahwa pembatalan haji tahun ini dan tahun kemarin itu adalah
demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Dan salah satu tujuan besar adanya syariat, saya ulangi, salah satu tujuan besar dari syariat Islam itu dihadirkan di dunia adalah hifdzun nafsi, keselamatan jiwa manusia. Jadi keselamatan jiwa manusia harus diutamakan dari ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, para hadirin, ternyata pembatalan haji itu tidak hanya terjadi pada tahun 20 dan 21 saat ini. Coba kita buka kitab sejarah para ulama salaf, ulama kholaf, ulama mazhab, ulama kontemporer juga. Kita baca sejarah haji, ternyata haji pernah dibatalkan atau ditutup itu sebanyak 40 kali. Nah, niki gak kaget, boten kaget. Bahkan haji pernah tutup selama 22 tahun. Pada tahun 893 Masehi yang lalu, sebab ada perang dan juga Hajar Aswad dicuri oleh sesuatu kelompok. Nah, ada wabah juga, tutup 3 tahun tidak haji, sejarah. Ini yang ngomong adalah Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1449 Masehi di Kairo dan lain sebagainya. Makanya tanyalah kepada yang faham tentang aturan-aturan dan juga faham tentang sejarah dan faham tentang fikih haji. Deal nggih? Nah niki wis gak usah kepengaruh panjenengan hoak-hoak dana haji dipakai tuku pulsa dipakai jalan raya hoak, jangan terpengaruh nggih niki. Nah para hadirin rahimakumullah, untuk rukun haji dan umroh ini coba biar kita tambah wawasan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i atau dalam kitab ini itu rukun haji ada 5, nggih. Tetapi kalau kita lihat di dalam mazhab yang lain, salah satunya adalah mazhab Hanafi, itu mengatakan rukun haji cuma 2. Ya, rukun haji cuma 2. Apa 2 itu menurut Hanafi? Yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Napa tawaf ifadah itu? Tawaf yang dilakukan berkeliling 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad, setelah melakukan rangkaian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, jumroh di Mina, kembali ke Mekah, langsung tawaf. Namanya tawaf ifadah. Kemudian menurut ulama mazhab Maliki, rukun haji itu ada 4. Ya, ada 4. Napa? Berikhram di mikot, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Nah ini ya, cuma kemudian sa'i. Jadi tahallul itu bagi mazhab Maliki. Jadi kalau panjenengan haji atau umroh melihat orang setelah sa'i tidak nyukur rambut atau tidak tahallul, maka barangkali dia pengikut mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Gak usah tukaran, ya. Kemudian mazhab Hambali sama, Maliki 4. Sedangkan mazhab Syafi'i itu dalam kitab ini ada 5. Dalam kitab-kitab yang lain ada 6. Apa disebutkan di sini adalah ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah.
Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang ketujuh, tahallul, memotong rambut. Selesai, clear. Terakhir, tertib. Jadi Syafi'i itu menambahkan yang terakhir, tertib. Tidak boleh dibolak balik, harus urut. Ini bedanya antara rukun menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, dan menurut Maliki dan Hambali. Wis deal, paham? Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Yang pertama nopo? Al-ihramu, ihram. Masih ya belum haji tapi ngerti ilmune, alhamdulillah. Barangkali dari barokah ngaji ini insya Allah Gusti Allah memutuskan orang-orang yang hadir ngaji ini besok-besok bisa haji atau umroh dengan jalan apapun. Oke. Tukang sapu lu pernah naik haji, tukang becak nggih moro-moro iso naik haji. Bahkan di TV tukang bubur juga naik haji. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, orang yang mengatakan ada istilah yang sering disalah pahami, kalau kita bicara muhrim atau mahram itu beda. Istilah antara muhrim dengan mahram beda. Kalau kita bicara muhrim berarti orang yang berpakaian ihram. Kalau kita bicara mahram berarti perempuan yang tidak boleh dinikahi. Jadi kalau orang mengatakan niku muhrim kula, salah kaprah. Sing bener niku mahram kula. Nggih, niku. Nah, ihram niku dari kata ahrama yuhrimu ihraman muhrimun. Orang muhrim, orang yang memakai. Kalau muhrim, orang satu tunggal memakai pakaian ihram. Kalau muhrimun, orang banyak yang berpakaian ihram. Ini soal bahasa. Makanya ketika ada ustadz atau siapapun yang berdalil atau membaca hadis, ketika keliru susunan i'rabnya atau kalimat bahasanya, ketoro, konangan. Niki santri ngoten. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi, bedanya antara muhrim dan mahram. Kalau muhrim hak, pakai hak bukan hak. Hak muhrim. Niku adalah orang yang berpakaian ihram. Kalau mahram adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi bisa babin dengan sebab tertentu. Clear dah. Sebab ini dijelaskan, ditegaskan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama Syafi'i besar yang wafat tahun 1277 Masehi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan al-mahram annahu kullu man haruma alai nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin ya yuharrimuha. Jadi mahram itu adalah setiap orang yang tidak boleh dinikahi sebab tertentu. Lah, para hadirin rahimakumullah, saniki ngeten jamaah perempuan atau jamaah haji laki-laki, maka model pakaian ihramnya juga berbeda. Ya, berbeda. Contoh, kalau pakaian ihram laki-laki atau pria itu 2 lembar kain polos. 2 lembar kain polos tanpa jahitan. Sedangkan warna putih hanya sunnah. Tetapi putih ini diutamakan oleh ulama-ulama Syafi'i, sebab Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, dalam kitab Ihya beliau mengatakan putih adalah warna yang disukai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama mengatakan kain ihram warna putih itu diutamakan.
Kemudian syaratnya apa? Ada dua lembar ini ada dua fungsi. Yang satu lembar fungsinya untuk apa? Al-idar, ar-rida. Apa rida itu? Nutupi bahu. Yang nutupi bahu dan ditutupkan ke bahu. Itu namanya fungsi. Berfungsi sebagai al-izar atau sarung, ya. Nah, itu tidak boleh berjahit, ya, tidak boleh berjahit. Para rahimakumullah, sedang perempuan bagaimana? Pakaian ihram perempuan memang tidak ada ketentuan khusus, ya, tidak ada. Kain polos yang penting itu syaratnya kain polos tanpa zat pewarna. Putih sunnah, putih sunnah. Sebab dalam keterangan ulama-ulama fikih, pakaian ihram perempuan itu gini bahasanya. Pakaian ihram perempuan yang diutamakan adalah warna yang sederhana. Itu fikihnya begitu. Oke, warna yang sederhana. Termasuk dalam kitab-kitab ulama ada warna hitam, ada warna merah tua, ada warna coklat, biru tua. Nah, itu termasuk pakaian dengan warna sederhana. Cuma para ulama mensunnahkan untuk pakaian ihram perempuan berwarna putih, seperti pakaian sholat, ya, pakaian sholat atau mukena. Modelnya bebas asal menutup aurat, ya, nutup aurat, bukan asam aurat. Asam penyakit. Nah, kemudian harus tampak wajah dan telapak tangan. Ini yang ditekankan oleh ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi kalau perempuan pakai ihram itu yang tidak boleh menutupi wajahnya dan menutupi kedua telapak tangannya. Kemudian apalagi? Sunnah warna putih tadi sudah. Kemudian maka diutamakan memakai kaos kaki bagi perempuan, dan juga kainnya jangan menerawang, agak tebal. Yang penting agak lebar dan tidak kelebaran, sedang-sedang saja. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan perempuan kalau pakai ihram ini tidak boleh berias, nggak boleh pakai apapun berlebihan, menghindari dari pandangan laki-laki yang lain dan sebagainya. Jadi sederhana, ya, sederhana. Itu pakaian ihram untuk perempuan. Para hadirin rahimakumullah, jadi orang yang berpakaian ihram itu tidak boleh memakai kain berjahit, tidak boleh memakai kain yang membentuk badan. Contoh, tidak boleh pakai peci atau kopiah, apalagi pakai topi koboi. Saya dulu haji pernah melihat orang ihram itu pakai apa, topi koboi. Tapi bukan orang Indonesia. Juga nggak boleh pakai baju hem atau apapun, celana levis nggak boleh, ya. Nggak boleh juga pakai celana dalaman atau pakaian dalaman. Nggak boleh pakai kaos. Cukup pakai 2 lembar kain ihram bagi laki-laki dan kain putih polos menutupi tubuh aurat perempuan. Nah, sekarang gini para hadirin, sekarang ini banyak orang beser, nggih. Banyak orang beser, ngoyowan, nggih. Ngoyowan, daimul baul, orang yang ngoyowan. Enggak bisa menahan oyuhnya. Apa oyuhnya? Kencingnya. Nah, ya, kencingnya. Nah, hukum berubah. Karena sekarang banyak orang yang berpenyakit seperti itu, hukum berubah dinamis. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana orang yang ihram pakai celana dalam? Nggih.
pakai celana dalam. Loh, lihat dulu sejarahnya. Nah gini, kalau orang paham fikih akan mencari sebab-sebabnya atau dalil-dalilnya. Ada contoh, ada ulama yang bernama ulama tabi'in Abu Yahya Habib bin Abu Thabit rahimahullah yang wafat tahun 737 Masehi di Kufah, Baghdad. Beliau mengatakan di dalam kitab yang namanya kitab Al-Musannaf karangannya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah yang wafat tahun 849 Masehi di Kufah. Imam Ibnu Syaibah ini termasuk gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Tirmidzi, gurunya Imam Nasa'i, gurunya Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan dalam kitab itu apa? Ra'aitu ala Ammar bin Yasar tubbanan wa huwa bi Arafah. Saya, kata Abu Sabit tadi, saya melihat. Kalau bahasanya ra'aitu berarti dia melihat dengan mata langsung. Ra'aitu. Saya melihat langsung siapa? Sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu an itu tubbanan, memakai tubban. Wahia bi Arafah. Di Arafah. Kemudian tubban ini apa? Kalau orang belajar hadis langsung punya. Tetapi kalau saya mutola'ah, ya murojaah, mencari lagi apa itu tubbanan dalam istilah fikih. Oh, ada, ketemu dalam kitab Akhbarul Madinah karangannya Imam Ibnu Syabbah rahimahullah yang wafat tahun 1124 Masehi di Iran, ya. Beliau mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, saya memakai itu sebab saya tidak bisa menahan kencing. Ditambah lagi keterangan lain dalam kitab lain, riwayat dari Abu Umarah Abdul Khair bin Yazid rahimahullah di Kufah dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Quran karangannya Al-Imam Al-Alama Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1233 Masehi. Beliau mengatakan, maksudnya Abu Khair tadi mengatakan, saya melihat Ammar bin Yasar itu memakai daqrarah. Apa itu daqrarah? Daqrarah itu adalah sempak. Kok kasar? Celana dalam, ya, yang hanya menutupi anunya saja. Ya, celana dalam yang hanya menutupi anunya saja, tetapi nggak berjahit, hanya karet. Ya, itu daqrarah. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Ammar bin Yasar, kenapa sampai pakai daqrarah? Beliau mengatakan apa? Inni mumsun. Apa mumsun itu? Adalah orang yang mengeluhkan saluran kencing. Paham? Nah, dari dasar-dasar inilah yang kemudian mengambil hadis tadi dilengkapi dengan keterangan ulama-ulama tabi'in dan tabi'in tadi, maka ada fatwa ulama Mesir yaitu Darul Ifta Mesir itu mengatakan bahwa orang ihram boleh memakai celana dalam dengan syarat celana dalamnya tidak berjahit. Paham? Dengan sebab tertentu. Ngoyoan ngoten, paham nggih? Nah, niki baru paham. Nah, para hadirin rahimakumullah. Kemudian tapi ngeten, kalau orang pakai celana dalam seperti itu ada dua pendapat ulama.
tetap melanggar pakaian ihram. Ada yang mengatakan tetap dia kena denda, ya. Ada yang mengatakan tidak kena denda. Wallahu a'lam. Nah, ketika kita sudah pakaian ihram, para bapak ibu sekalian, ihram itu artinya haram. Kalau kita pakai pakaian ihram berarti kita tidak boleh melakukan perbuatan haram. Niki apa saja contohnya? Setelah kita pakai ihram tidak boleh haram memakai wangi-wangian kecuali panjenengan belum niat pakai wangian. Ukurannya adalah walaupun jenengan pakai ihram tapi belum niat boleh pakai wangi-wangian, tetapi kalau sudah niat ihram sudah haram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Hati-hati, ini sering terjadi salah ini, terutama ibu. Saya tahu sendiri soalnya kan. Ini yang pertama nggak boleh, ya. Kemudian apa? Minyak rambut atau jenggot dikasih minyak juga nggak boleh. Pokok intinya, mari niat ihram nggak boleh. Wangi-wangian baik badannya, pakaiannya, rambutnya, jenggotnya dan apalagi keleknya juga tidak boleh. Kalau sudah niat. Memotong kuku nggak boleh kalau sudah niat ihram. Ya. Berjima, apalagi berjima nggak boleh. Dan juga sebab-sebab berjima awal-awal ciuman, ngambung bojone nggak boleh Pak, haram. Pokoknya mari pakai ihram berniat tidak boleh ubek-ubek jebol. Ini ya. Kemudian apa? Akad nikah nggak boleh. Jadi kalau orang sudah niat ihram belum tahallul atau belum selesai rangkaiannya, maka tidak boleh orang itu akad nikah atau menikah. Juga nggak boleh kita menganiaya binatang, ya. Apalagi contoh dulu saya pernah haji itu di ketika ihram ada kucing yang dilempar oleh batu, nggak boleh, haram itu. Juga ada tanaman dicuklek-cuklek, tidak boleh. Hati-hati Pak, ya, tidak boleh. Ini tidak boleh, membahayakan binatang, membahayakan orang, tidak boleh. Ya, ini mencaci maki lesan kita, mencaci maki ngelokno wong ketika niat ihram, sudah ihram tidak boleh. Semua itu hukumnya haram. Ya, niki deleng-eling, umpama sampean haji minjing-minjing niku, tidak boleh. Kalau sudah niat haji. Nah, para rahimakumullah, kalau orang ihram itu batasnya, niatnya itu namanya mikot. Nggih. Namanya mikot. Apa mikot itu? Mikot itu adalah batas atau titik awal orang melakukan ibadah haji atau umroh. Wajib, ini rukun. Ini rukun. Ada mikot zamani, mikot yang dimulai dengan waktunya, itu mulai awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ini mikot zamani, batas waktu. Yang kedua, mikot makani, mikot batas tempatnya. Tergantung datang dari mana jamaah hajinya. Kalau haji Indonesia gelombang pertama itu biasanya turun di Madinah, ya, turun di Madinah, kemudian setelah itu ke Mekah, maka ini gelombang pertama. Maka orang haji gelombang pertama memakai metode haji tamattu, umroh dulu baru haji. Dan ketika berangkat dari Madinah ke Mekah, ini sering orang salah paham, ya. Mikotnya namanya mikot Bir Ali atau Abyar Ali atau
Hulaifah. Bir Ali ini dinamakan Bir Ali sebab waktu itu di situ ada pohon akasia besar. Pohon akasia besar, kalau Nabi umroh selalu berteduh di bawah pohon itu. Dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu membuat banyak sumur di situ. Di daerah Dzulhulaifah, Sayyidina Ali membuat banyak sumur. Kemudian sebelah pohon tadi dibuat masjid. Itu sudah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 706 sampai 9 Masehi dibangunlah permanen namanya Masjid Bir Ali. Dan semua sumur yang dibangun Ali ditutup. Ada 2 sumur tersisa. Satu di dalam komplek masjid. Jenengan kalau di Bir Ali cari sumur itu dengan catatan waktunya banyak. Pas golek sumur sampai ketinggalan bis. Iya melaku sampean 500 kilo. Bir Ali ke Mekah 500 kilo. Ya. Nah, ini kemudian sumur yang kedua itu jaraknya 1 kilo di luar komplek masjid Bir Ali. Sejarah itu ya, sejarah. Nah, para rahimakumullah, Indonesia di mana mikotnya? Kalau dari Madinah gelombang 1, maka mikotnya diawali dari Bir Ali. Dari Bir Ali. Madinah ke Bir Ali itu kurang lebih jaraknya 11 sampai 12 km. Kalau perjalanan bis itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian dari Bir Ali ke Mekah itu kurang lebih 6 jam, lebih 400 sampai 450 km jaraknya. Ini jarak. Nah, sekarang begini, bagaimana tata cara ihram? Biar paham. Ya, biar paham. Anggap aja ini manasik. Nah, orang ihram itu dijelaskan, saya mengutip pendapat dari Imam Abu Ishaq Ibrahim As-Syairazi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1085 Masehi, ya, itu di Baghdad, di kitab beliau Al-Muhadzab fi Fiqhi Imam Syafi'i atau yang masyhur dengan sebutan kitab Al-Muhadzab, kitab masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah mandi ihram. Sunnah mandi ihram. Anak kecil, perempuan, laki-laki, dewasa, mbah-mbah, bahkan ibu-ibu, perempuan yang haid dan nifas itu tetap ihram mandi, kecuali Arafah nanti kalau orang-orang haid dan nifas. Nah, yang kedua setelah mandi, belum niat ya, setelah mandi itu memakai wangi-wangian boleh, sebab sebelum niat pakai wangi-wangian sebelum niat boleh. Yang ketiga baru menggunakan pakaian ihramnya yang berwarna putih. Yang keempat baru apa? Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kalau dalam keterangan guru saya dulu, ketika sholat sunnah ihram, rakaat pertama memakai surat Al-Kafirun, rakaat kedua memakai surat Al-Ikhlas. Tapi itu anjuran saja, paham ya? Terserah sampean, ya. Nah, para rahimakumullah, bagi yang gelombang pertama, niki jenengan gelombang pertama nggih, dari Madinah, dikhawatirkan bis itu tidak berhenti di Bir Ali. Hati-hati. Dikhawatirkan mengejar waktu, bisnya tadi tidak berhenti di Bir Ali. Berarti kalau gak berhenti, tidak diumumkan sampai tidak niat. Untuk jagani itu,
maka ulama-ulama boleh kalau kita melakukan rangkaian ihram ketika di Madinah, boleh. Jadi sebelum berangkat nggih jenengan ten hotel niat mandi ihram. Dan tadi rangkaian tadi ya. Dikhawatirkan begitu, nanti kita kalau di Bir Ali berhenti tidak sempat sholat sunnah ihram, tidak sempat sholat tahiyatul masjid sebelum sunnah ihram ya, itu diantisipasi. Dan parkir di Bir Ali, maka bagaimana kalau orang sudah niat dan melakukan rangkaian ihram di Madinah, itu melakukan lagi, bagaimana hukumnya? Para ulama sepakat itu namanya tajdid, memperbarui, hukumnya boleh. Dan yang rangkaian pertama dianggap sebagai ibadah sunnah mutlak dan berpahala, boleh. Adus maneh ini dengan catatan ada waktunya loh nggih, tergantung sopir nggih. Mandi lagi, pakai wangian lagi, pakai baju ihram, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah ihram 2 rakaat, baru niat. Boleh dilakukan kembali ketika kita tiba di Bir Ali. Bagi orang yang ingin pakaian ihram dikenakan di Bir Ali, hati-hati Pak. Perlengkapan ihram sampean jangan ditaruh di koper. Angel bukai sampean, ditaruh di tas tentengan, paham nggih? Nah, ini sebab dulu saya haji pernah nyun sewu orang Sedayu. Itu maunya sudah saya katakan, Pak, ayo nggak pakai ihram di sini saja, rangkaian di sini. Kalau busnya mandek di Bir Ali, kita lagi nggak apa-apa. Enggak, saya mau ihram utama afdol di Bir Ali. Monggo. Akhirnya perlengkapan ihramnya ditaruh koper. Ya kopernya masuk bagasi bus, ditumpuk-tumpuk sampai Bir Ali bingung. Lu aku nggak apa iki. Untungnya beberapa jamaah ada yang bawa double di sini, ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau jamaah haji itu gelombang 2 biasanya turun di bandara Jeddah. Kalau dia turun di Jeddah, maka mikotnya bukan di Bir Ali Madinah, tapi mikotnya di daerah Jeddah, seperti di Yalamlam, atau yang lainnya. Maka niatnya boleh ketika dia di embarkasi atau asrama haji, boleh. Jadi mulai berangkat sebab dia nggak mau ribet, langsung dia rangkaian ihram di asrama haji, sholat dan sebagainya, niat. Nah, tapi hati-hati kalau sudah niat ketika di asrama haji gelombang 2, sejak itu sampai selesai prosesnya tidak boleh melakukan kegiatan haram. Atau sampeyan ketika gelombang 2 itu tetap memakai pakaian ihram, ya, sunnah ihram. Nah, ketika di pesawat biasanya begini, para jamaah haji, kita mendekati mikot Yalamlam, ya, mikot Yalamlam, maka kita persiapan untuk niat, ya, niat haji biar sah kita. Atau kita niat ketika ada di asrama haji Jeddah atau di bandara King Abdul Aziz Jeddah, ini sah menurut pendapat MUI dan sah menurut keputusan Arab Saudi. Jadi tidak boleh kita kemudian bingung. Semua ada alternatif, tergantung pilihan kita yang mana, tergantung pembimbingnya, tergantung pengurusnya, ya. Ketika panjenengan misalnya memakai ihram di asrama haji, tapi jangan niat dulu misalnya, ya.
Nah, kemudian di pesawat kedinginan, boleh memakai jaket, boleh, karena dia belum niat. Tetapi kalau pesawatnya mengumumkan mau menyampai yang lam-lam atau mikot yang lain, maka lepas semua itu, kacamatanya, jaketnya, cuma pakaian ihram. Paham nggih? Sementing paham. Tapi prakteknya nih bingung lagi. Sebab ada juga saya dulu haji beberapa ustadz, tapi prakteknya juga bingung sama, ya karena tidak pernah melakukan. Ini para hadirin rahimakumullah, setelah kita niat nawaitul umrata wa ahramtu lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, ini untuk yang di Berali. Untuk yang di Jeddah nawaitu hajjan, ya, dan sebagainya. Nah, menuju Mekah setelah niat dalam bis menuju Mekah, perbanyak kita membaca kalimat talbiyah, zikir, talbiyah, sholawat, ojo turut toh Pak. Eman niku. Sebab ketika jamaah haji dari Mikat menuju Mekah, rombongan malaikat menyertainya. Malaikat-malaikat itu bertalbiyah, berzikir, maka kita juga ikut berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Atau la ilaha illallah, la ilaha, boleh, atau sholawatan. Minimal kalau dalam bis tidak ada yang talbiyah, itu cono ati dewe atau bersuara pelan, nggih. Ojo kosong eman. Kemudian sampai ke Mekah, berdoa. Panduannya ada dalam buku panduan. Masih lama. Setelah sampai Mekah, baru ke pondokan. Di pondokan jangan lama-lama Pak. Sampai soalnya pakaian ihram. Letakkan tas, masuk kamar, berangkat ke Masjidil Haram. Lah ketika lihat Mekah, doa lagi, lihat Ka'bah, donga maneh. Langsung kita tawaf 7 kali. Dimulai dari rukun 7 kali putaran. Setelah itu donga di multazam. Apa itu multazam? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Biasanya dekat Ka'bah itu royoan. Nah, sampeyan kata ulama-ulama kita, guru-guru kita, kalau itu penuh di depan, maka kita mengambil arah multazam belakang. Pokoknya arah multazam loh nggih. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Masya lantai telu, arahnya adalah multazam. Paham ya? Nah, setelah itu apa? Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Belakangnya. Ya. Kemudian apa? Minum zam-zam dulu. Biar kuat sa'inya. Boleh, sunnah itu. Kemudian apa? Baru sa'i 7 kali, mulai dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Kemudian proses selesai di Bukit Marwah, kita tahallul. Apa? Memotong rambut. Cekrik gitu aja. Kalau gondol gimana? Tidak apa. Ya. Ini para hadir rahimakumullah. Kalau orang lupa niat, contoh ini terjadi pernah ini. Bisnya lupa enggak mengandani menginformasikan ini mikot beralih amblas mawon. Bagaimana kita menyikapi itu? Satu, kalau ada yang tahu sebelum jauh dari beralih balik ke beralih. Tapi kalau sudah jauh, maka mikotnya boleh di Al-Jufa, di daerah kota Roghib. Roghib itu dekat Jeddah, 22 kilo dari Jeddah. Ada mikot namanya mikot Al-Jufa.
itu mikotnya orang-orang Yaman, orang Nigeria, orang Afrika di situ boleh, karena melewati. Kalau nggak sempat boleh di Jeddah, nggak sempat lagi sampai Mekah, sudah hilang kesempatan niat, maka jenengan kena dan denda. Ini para hadirin rahimakumullah, makanya hati-hati ketika ibadah haji. Jangan hanya mengandalkan semangat badan kuat, sehat, fisik besar. Jangan. Sebab ibadah haji itu langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki perbanyak tawaf. Haram itu tidak ada tahiyatul masjid, Pak. Tawaf ya, tahiyat masjidnya itu tawaf, itu perbanyak tawaf. Energi pusaran tawaf ini luar biasa, bersambung dengan energi di Baitul Ma'mur. Sebab arah Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu satu arah. Kalau Ka'bah di bumi, kalau Baitul Ma'mur di langit ketujuh, itu satu garis. Energi tawaf diperbanyak. Kalau bukan rukun, perbanyak saja, sudah perbanyak tawaf aja. Kalau bukan rukun, nunggu sholat misalnya, ini terjadi ya. Orang Indonesia kalau nunggu sholat senengannya mburi di belakang, senengannya. Sampai lihat nanti lek umroh haji, wong Indonesia tok mburi. Masuk saja, kauman gon langsung masuk ke lingkaran tawaf. Nggih, temu tawaf. Nggih. Baru ketika mau sholat qomat, baru semua menghadap Ka'bah. Langsung ngadep Ka'bah. Itu salah satu celah kita yang mau sholat di haram. Oke, itu perbanyak tawaf. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyat al mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.